Yo guys, welcome back to my channel ya. Jadi di video ini kita bahas masih seputar Piala AFF ya. Sebagaimana yang kita ketahui kemarin kita sudah gugur ya, sudah tereliminasi, sudah tersingkir dari Piala AFF inilah. Hanya di fase grup ya. Tapi menariknya ada beberapa catatan ya, fakta yang diciptakan dari Indonesia ya, data dan fakta yang tercipta selama pegelaran di AFF 2024 nih. Ada 7 data dan fakta yang tercipta dari tersingkirnya Indonesia di Piala AFF 2024. Apa aja itu? Tetap saksikan video ini sampai akhir ya. Dan dari data fakta yang terjadi, yang pertama itu adalah Indonesia menjadi satu-satunya tim yang mendapat kartu merah di fase grup Piala AFF ya. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia mendapatkan 2 kartu merah bahkan ya. Pertama dari Marcelino, lalu yang kedua dari Muhammad Ferrari ya. Jadi Indonesia menjadi satu-satunya tim yang mendapatkan kartu merah di fase grup ya, dibandingkan tim-tim yang lain ya. Dari 10 tim, Indonesia menjadi satu-satunya yang mendapatkan kartu merah. Itu fakta yang pertama ya. Fakta yang kedua, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang tidak bisa mencetak gol lewat open play ya. Sebagaimana kita ketahui, rata-rata gol kita itu dari corner dan dari lemparan bebas pertama Arhan. Jadi Indonesia menjadi satu-satunya tim yang tidak bisa mencetak gol dari open play. Memang ya, ketumpulan di lini depan kita memang terasa ya di pertandingan ini. Bagaimana striker kita digonta-ganti, namun semuanya tidak ada membuahkan hasil ya. Baik itu Arken Kakak, ya, lalu Oki Caraka ya, Rafael Struijk ya, semua tidak bisa tumpul mandul di depan. Jadi kita tidak ada gol dari open play ya. Lalu fakta yang ketiga adalah Indonesia menjadi tim kedua yang mencatatkan pelanggaran paling banyak ya. Indonesia mencatatkan 52 pelanggaran ya. Cuma kalah banyak dari Filipina. Filipina mencatatkan 54 pelanggaran. Indonesia 52. Jadi Indonesia peringkat 2 pelanggaran terbanyak di bawah Filipina ya. Dari 10 tim, Indonesia berada di peringkat kedua ya, dengan pelanggaran terbanyak dengan 52 pelanggaran ya. Luar biasa Indonesia ya. Ini salah satu fakta yang ketiga ya. Lalu fakta keempat itu Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF untuk kelima kalinya ya. Sebelumnya Indonesia juga gagal lolos fase grup di 2007, 2012, 2014 dan 2018 ya. Kita sudah 4 kali dan di 2024 ini menjadi yang kelima kali ya Indonesia gagal lolos dari fase grup ya. Sungguh mengecewakan hasil ini ya teman-teman ya. Pasti teman-teman juga tahu lah. Dan fakta yang kelima adalah Sintayong mencatatkan kekalahan pertama ya atas Filipina ya. Jadi Sintayong ini gagal ya menang atas Filipina ya. Padahal selama ini dia selalu menang ya. Tapi kali ini Sintayong gagal untuk pertama kalinya membawa Indonesia menang atas Filipina dan gagal dari fase grup juga ya. Jadi itu fakta yang kelima ya. Fakta yang keenam itu kita kemarin kalah atas Filipina, itu menjadi kekalahan kedua tim nasional Indonesia atas Filipina ya. Setelah dulu kita pernah kalah ya ketika menjamu Filipina di 2012 ya, Piala AFF 2012 kala itu kita kalah 0-4 dari Filipina ya. Dan ini menjadi kekalahan kedua lah di 2024. Jadi berselang ya 12 tahun akhirnya kita kalah lagi dari Filipina. Tapi ya ini wajar karena kemarin kalah juga dari pemain muda kita ya. Tapi secara permainan juga kita sebenarnya lebih menguasai permainan biarpun kita dengan pemain muda, tapi memang kalah dari adu penalti. Jadi itu fakta ke-6 ya. Lalu yang terakhir itu ada fakta yang ke-7 ya. Jadi Indonesia ini, fakta yang ke-7 ini menarik ya. Indonesia menjadi tim dengan catatan offside paling sedikit ya. Bersama Laos ya. Indonesia cuma 2 kali offside. Jadi bisa dibayangkan permainan Indonesia itu 2 kali offside, jarang sekali melakukan serangan ya. Counter-counter dan serangan-serangan itu berarti kita semua rata-rata tidak ada offside, tidak ada umpan terobosan yang berjalan berarti kalau seperti itu ya. Karena biasanya offside itu terjadi kalau kita melakukan serangan terobosan ya, umpan-umpan daerah. Tapi ini kali ini cuma 2 kali selama 5 pertandingan. Jadi ini nampaklah bapuknya tim ini ya. Jadi ya seperti itulah, itu data fakta yang ya bukan patut dibanggakan juga ya sebenarnya. Tapi itulah fakta yang terjadi, di mana 7 fakta tentang timnas Indonesia selama pagelaran Piala AFF 2024 ya. Itu dia fakta-faktanya ya. Jadi semoga di kedepannya bisa diperbaiki lagi lah oleh Coach Sintayong ya. Kita juga melihat bagaimana kekecewaan dari netizen dan pundit-pundit lokal di Indonesia ya, termasuk dari Coach Justin juga mengkritisi ya. Memang saya sendiri juga mengkritisi atas yang terjadi terhadap tim ini ya di bawah Coach Sintayong ya.
Karena tim ini nampak sekali bapuknya, hancurnya. Padahal ini tim ini sudah disediakan training camp di TC di Bali ya, selama 1-2 minggu ya. Dan pemainnya juga dipilih sendiri oleh STY ya. Tapi ya hasilnya memang di luar ekspektasi kita semua ya. Bukan masalah menang kalah atau gugur atau lolosnya tim ini, tapi dari segi penampilan itu sangat-sangat mengecewakan. Apalagi kita kalau bandingkan dengan tim senior, jauh permainannya ya. Saya yakin sekali kalau tim senior turun di AFF ini pasti juara, tapi ya karena apa? Karena dengan tim U22-nya kita mampu menyaingi tim-tim yang ada di sekitar kita gitu loh. Mau Vietnam, mau Filipina itu semua kita masih bisa mengimbangi, bahkan menang secara ball position gitu loh. Hanya saja ya memang ya finishing dan kekompakan pemain-pemain U22 ini, kematangan visi misinya masih kurang ya. Itu yang terjadi ya. Teknik-teknik dasarnya juga banyak yang kurang. Jadi ya harap dimaklumi lah. Semoga ada perbaikan ya. Untuk Coach Sintayong juga semoga bisa segera berbenah diri ya. Karena di rata-rata ini rekor dan fakta bukan yang bagus ya, tetapi yang tidak bagus. Tapi semoga bisa segera memperbaiki diri sehingga ke depan lebih bagus ya. Jangan hanya berfokus pada tim senior gitu loh. Karena kita ada tim-tim lain juga, tapi tim senior juga kalau seperti ini caranya juga lama-lama bakal hancur. Jadi ini masih menjadi pertanyaan netizen ya, termasuk pertanyaan dari saya sendiri. Apakah memang kualitas seorang Sintayong ini segitu-gitu aja atau memang bagus? Memang kualitas Sintayong ini bagus sebagai pelatih atau karena ditambah dengan para pemain yang bagus naturalisasi ya. Kalau pemainnya nggak bagus, apakah STI-nya bisa membuat pemain-pemain ini bagus atau tidak gitu. Tapi kalau melihat U22 ini hasilnya ya pasti tidak gitu. Tapi memang dulu STI pernah ya membawa tim U22 kita juga bagus di AFF ya. Ketika potong generasi, ketika awal-awal Arhan, Asnawi dan kawan-kawannya. Tapi ya kali ini tidak berhasil ya. Saya nggak tahu bedanya di mana. Ya, itulah yang terjadi ya. Semoga kedepannya ada perbaikan ya. Oke, teman-teman, itu data dan fakta untuk video kali ini ya. Terima kasih yang teman-teman yang sudah menonton dan terima kasih yang sudah nge-like ya. Sekian video kali ini, terima kasih dan